Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Lestari dari Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya kembali ingin menjelaskan beberapa materi keislaman, dan judul yang kali ini saya bawakan ialah tentang zakat. Masuk ke pengertian zakat itu sendiri ialah zakat dari segi etimologi memiliki beberapa arti, antara lain ialah pengembangan. Harta yang diserahkan zakatnya memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Zakat juga berarti penyucian. Dengan pengertian, harta yang telah dikeluarkan zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain yang oleh Al-Quran dilarang memakainya. Pengertian zakat yang berkembang dalam masyarakat adalah bahwa bila disebut zakat, maka yang dimaksud ialah sedekah wajib. Jika disebut sedekah atau infak, maka yang dimaksud adalah sedekah sunat. Dan jika disebut hak, maka yang dimaksud ialah hak milik. Pada awalnya, kelahiran Islam di Mekah, kewajiban zakat senantiasa disampaikan Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan anfiqu fisabilillah atau berinfak kamu di jalan Allah. Saat itu belum ditentukan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib diinfakkan. Demikian juga nisab dan presentasi yang harus diserahkan untuk kepentingan fisabilillah. Kemudian tujuan infak pada saat itu ialah untuk menutupi hajat orang-orang miskin dan dana penyiaran agama Islam. Kemudian pembahasan kedua yaitu perbedaan zakat dengan pajak. Pada masa Nabi Muhammad, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang diwajibkan kepada umat Islam hanya satu, yaitu zakat. Kewajiban itu ditetapkan dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara. Karena negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non-Muslim yang tidak terkena kewajiban pajak, maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap Muslim, kepada non-Muslim diwajibkan membayar pajak atau jizyah. Kemudian wajib zakat. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seorang apabila kepadanya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat, yaitu yang pertama, ia merdeka atau al-huriyah. Keharusan merdeka bagi wajib zakat menafikan kewajiban zakat terhadap hamba sahaya. Yang kedua, Islam. Oleh karena zakat merupakan ibadah yang berfungsi mensucikan jiwa orang yang berzakat atau nuzaki, maka hanya orang muslimah yang dikenakan kewajiban zakat. Kemudian yang ketiga adalah balik dan berakal. Fikih mazhab Hanafi menetapkan balik dan berakal sebagai zakat wajib syaratnya. Kemudian menurut mereka, harta anak kecil dan orang gila tidak dikenakan wajib zakat karena keduanya tidak dituntut membayarkan zakat hartanya seperti halnya sholat dan puasa. Kemudian yang keempat, mencukupi satu hisab. Di antara syarat wajib zakat ialah apabila jumlah harta itu mencapai satu nisab. Kemudian yang kelima ialah harta itu milik sendiri secara sempurna. Yang dimaksud dalam istilah ini ialah harta yang tidak ada di dalamnya adalah hak orang lain yang wajib dibayarkan. Atas dasar syariat ini, seseorang yang memiliki harta yang cukup satu nisab, tetapi karena ia masih mempunyai hutang pada orang lain yang jika dibayarkan sisa hartanya tidak lagi mencapai satu nisab, maka dalam hal ini tidak wajib membayar zakat padanya karena harta bukanlah miliknya secara sempurna. Kemudian sampai haul. Pengertian haul sendiri di sini ialah perputaran masa selama 1 tahun atau 12 bulan. Harta yang sudah cukup senisab baru wajib dizakatkan jika sudah sampai setahun dimiliki secara sempurna. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mustahik zakat. Pada awalnya sejarah pertumbuhan Islam di Mekah, orang-orang yang berhak menerima zakat itu ialah orang miskin saja. Setelah tahun ke-9 Hijriah,
Maka Allah menurunkan ayat 60 surat At-Taubah di Madinah. Ayat tersebut menjelaskan secara rinci mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat tersebut ialah, sesungguhnya zakat itu ialah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk kemerdekaan atau budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Kemudian ayat tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa golongan yang menerima zakat. Yang pertama itu ialah orang fakir. Kemudian yang kedua itu ada orang miskin. Yang ketiga amil zakat. Yang keempat ada mu'alaf qulubuhum. Nah, pengertian mu'alaf qulubuhum di sini yaitu secara etimologis, mu'alaf qulubuhum ini berarti orang yang dijinaki hatinya. Tentu orang yang seperti itu ialah orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam. Kemudian yang kelima itu ada rikab. Nah, yang dimaksud rikab di sini ialah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat kemudian memerdekakannya. Jadi, zakat yang digunakan untuk membebaskan dirinya agar ia merdeka. Kemudian yang keenam ada garimin. Di sini, Amir Syarifuddin mengartikan garimin sebagai orang-orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak dan tidak dapat melepaskan dirinya dari lilitan itu kecuali dengan pemberian bantuan orang lain. Yusuf Qaradawi mendefinisikan sebagai orang yang berhutang yang sulit dilunasinya. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Di sini fisabilillah diartikan dengan sekelompok orang-orang yang berjuang, berperang, dan menegakkan agama Allah. Kemudian yang terakhir, golongan yang ke-8 yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil di sini adalah orang yang sedang melaksanakan perjalanan dengan tujuan kebaikan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu harta yang diwajibkan dizakatkan. Di sini harta yang diwajibkan itu ialah yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua harta perniagaan, ketiga unta, keempat kambing, kelima sapi dan kerbau, keenam makanan atau buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang F, kekayaan terpendam dan tambang dalam istilah terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka. Di sini, hasil temuan ini tidak terkait dengan ketentuan nisab dan haul seperti yang berlaku terhadap kekayaan lainnya. Di sini, jika barang tersebut dapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang Islam, maka barang itu tidak dapat disebut dengan rikaz, tetapi disebut dengan lukatnah atau barang temuan. Disebut juga lukatha jika tidak diketahui pemilik atau penamanya, apakah orang Islam atau orang kafir. Kemudian di sini ada hikmah dan fungsi sosial zakat. Hikmah zakat, para ahli telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam persyariatan zakat. Ini dengan redaksi yang bervariasi namun tetap dalam makna yang sama. Kemudian fungsi sosial zakat di sini ialah zakat sebagai amal kebaikan. Di samping ini memiliki dimensi ibadah juga memiliki dimensi sosial. Ini menunjukkan bahwa zakat di samping sebagai salah satu bentuk kegiatan mendekatkan diri kepada Allah adalah suatu bentuk kegiatan yang bersifat sosial. Zakat berfungsi mengecilkan perbedaan itu karena sebagian harta kekayaan yang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga golongan ekonomi seperti ini dapat diperbaiki. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu pengelolaan dan penggunaan zakat. Dalam membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yaitu waktu pembayaran zakat oleh muzaki, pembayaran kepada golongan-golongan yang berhak, kemudian cara pembayaran dan pendistribusiannya, kemudian lembaga yang tergolongnya. Di sini yang pertama yaitu waktu pembayaran, membayar zakat sebelum waktunya, ketiga memberi zakat kepada mustahik, kemudian pembayaran
dana pendistribusian zakat dalam bentuk nilai, dan yang kelima, lembaga pengelolaan zakat. Sekian penjelasan materi tentang zakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.